Ya, balik lagi di monolog vlognya Condro. Kali ini mau bahas apa? Bahas kamera 400 ribuan lagi. Ini tetap kamera yang sama, yang 400 ribuan itu yang gue pakai. Suaranya bagus kan? Ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Dari di ruang tertutup, pencahayaan yang tepat. Ini kamera ini bakalan bagus. Dan kemarin di YouTube gue bisa resolusinya bisa 1080p, itu kan bagus ya. Untuk kamera seharga 400 ribuan. Dan ngerekamnya pun pakai device kamera biasa. Aplikasi biasa. Ya, sekarang gua mau monolog tentang donor darah. Donor darah, gua sendiri orang yang melakukan rutin donor darah. Alhamdulillah di keluarga gua itu turun temurun. Jadi dari eyang ke bokap ke gue. Jadi udah 3 generasi. Eyang ke bokap itu sebenarnya eyang tuh mertua. Jadi bukan bisa dibilang turun menurun tapi nggak turun juga gitu. Jadi karena memang beda ya mertua sama anak gitu ya. Tapi eyang gue donor darah, ibu gue pun donor darah. Tapi bapak sebelum kenal ibu atau eyang pun dia donor darah juga dan turun ke gue. Jadi biasanya kalau di keluarga kami tradisinya kalau sudah 17 tahun orang-orang lain kan dapat hadiah tuh, misalnya bisa bilang dapat hadiah handphone atau hadiah motor, kendaraan atau mobil atau segala macam atau barang-barang yang diinginkan. Tetapi di kami itu berbeda. Ketika sudah genap berusia 17 tahun, kita bukan wajib ya, disarankan menghadiahkan apa yang kita punya, yaitu dalam konteks 17 tahun ini itu adalah syarat minimum donor darah, yang kita hadiahkan adalah darah kita. Buat siapa? Buat kita salurkan ke PMI, nanti PMI akan distribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan itu siapa? Kayak orang yang cuci darah, atau yang butuh darah buat operasi, segala macam, transfusi darah, segala macam, dan sebagainya. Yaitu, dan hari ini gue mencapai milestone ya. Milestone gue hari ini, gue genap telah mendonorkan darah gue selama 50 kali. 50 kali dalam 12 bulan. 12 tahun. Jadi setahun itu maksimal kalian bisa donor darah 4 kali. Karena intervalnya, jaraknya antara donor satu ke donor selanjutnya itu kurang lebih 3 bulan atau 75 hari. Kurang lebih 3 bulan. Jadi maksimal yang kalian bisa donorkan itu maksimal 4 kali dalam satu tahun. Ya itu maksimalnya. Jadi gue udah kurang lebih dari 12 tahun donor darah semenjak umur gue 17 tahun. Sampai sekarang umur gue berapa ya? Ya tinggal 17 tambah 12 aja kan, 29 tahun sudah mencapai donor yang ke-50. Itu pencapaian donor gue. Insya Allah bukannya buat ria, tapi ini buat syiar. Syiar itu ibaratnya niatnya untuk menyebarkan kebaikan ya. Menghimbau teman-teman semua biar donor darah lah, kayak gitu ya. Donor darah ini banyak manfaatnya, kalian bisa googling di internet lah manfaat-manfaatnya. Dan oke lah, gue bacain kali ya manfaat-manfaat donor darah buat pengetahuan aja buat kalian. Harapnya bisa mengedukasi nih. Gaya banget gue. Kita googling aja. Gue sendiri pun nggak hafal. Ini didapat dari katadata.co.id. Ada 8 manfaat donor darah. Yang pertama, 1, cek kesehatan gratis. Ini buat teman-teman yang oportunis ya, sekalian gitu, lagi mumpung gitu. Cek kesehatan gratis.
ada di manfaat donor darah. Kenapa? Karena di saat kita mau donor darah itu masuk kan ada screening. Kalau di luar screening COVID untuk suhu badan atau mengisi formulir, data diri segala macam, kita akan dicek pertama timbangan berat badan. Di sana tuh disediakan timbangan. Jadi mengetahui berat badan kita sekarang, data-data standar lah. Kedua HB. HB itu indikator untuk kekentalan darah. Kalau satuannya apa kurang tahu, intinya HB itu kalau HB-nya di atas 12 baru boleh donor darah. Range-nya tuh dari 12 sampai 14 kurang lebih. Karena kalau di bawah 12 itu darah kita berarti keenceran. Kalau di atas 14 darah kita kekentalan. Jadi tidak disarankan untuk didonorkan untuk masuk ke darah ke pasien yang aseptornya yang butuh donor. Jadi kayak gitu ya. Jadi tadi pagi HB gue di angka 12,6. Jadi ya bagus lah. Mungkin kerendahan buat laki-laki biasanya 13. Dan tadi pagi 12,6. Jadi cukup lah untuk masuk kriteria. Dan yang ketiga screeningnya itu adalah tensi. Nah, alhamdulillah tensi gue tadi pagi 130/90. Yang biasanya tensi gue tuh 140, 135, 145 gitu. Tapi agak lucu. Ketika gue ditensi sama yang, ini curhat sedikit. Ketika gue ditensi sama yang tensi digital itu pasti hasilnya paling rendah tuh gue 135. Tapi memang gue cenderung hipertensi. Cuman kalau misalnya tensi yang manual itu bagus ya dia angka 130 gitu. Tadi pagi sih alhamdulillah bagus, tapi biasanya juga 135 juga sih kalau di 2-3 kali donor darah. Dan pastikan sebelum donor darah itu kalian istirahat cukup, ya ibaratnya tidur kurang lebih 6 jam lah, kalau nggak bisa 8 jam, 6 jam dari jam 10 sampai jam 4 pagi, atau dari jam 11 sampai jam 5 pagi. Kalian bisa atur tidurnya, minimal istirahat cukup. 1 jam atau 2 jam sebelum donor darah kalian boleh sarapan dulu, dan jangan sarapan kayak setengah jam sebelumnya, itu bakalan membuat HB kalian, apalagi makan daging-dagingan ya, nggak makan daging aja HB-nya bisa tinggi, bisa gagal masuk screening donor darahnya. Jadi kalau mau makan paling cepat itu 1 jam sebelum donor darah. Oke. Terus manfaat berikutnya dan bisa manfaat yang kedua menyelamatkan nyawa. Kalau di web ini dengan donor darah banyak nyawa terselamatkan, terutama di kasus COVID-19 ini ya. Karena untuk donor darah salah satu metode penyembuhan. Dengan kalau misalnya saya kemarin setelah 1 bulan dinyatakan negatif COVID-19, darah saya bagus-bagusnya tuh buat membantu orang lain untuk penyembuhan. Jadi buat booster lah, mempercepat penyembuhan. Istilahnya itu kayak donor darah konvalesen, donor darah plasma. Gak cuma buat COVID ya, kayak pertama yang intro yang gue bilang tadi, bisa buat orang cuci darah, orang butuh darah karena operasi dan sebagainya. Terus, ini ada persyaratan donor darah. Pertama, sudah sembuh dari COVID-19, sehat, bebas gejala selama 14 hari setelah sembuh, memperlihatkan hasil PCR, berat badan lebih dari 55 kilo, ada kadang 50, kadang 55, jadi standarnya beda-beda mungkin ya. Disarankan laki-laki
laki-laki akan lebih banyak donor darahnya karena laki-laki itu tidak ada datang bulan. Nah, kalau perempuan itu lagi datang bulan nggak boleh donor. Ya mungkin karena dia juga ketika menstruasi kan mengeluarkan darah. Kalau ketika dia donor juga mungkin malah tambah bikin apa ya, darahnya keambil lagi. Jadi mungkin dia bisa ada efek samping yang mungkin pusing yang berlebihan atau segala macam. Usia yang disarankan donor itu 18 sampai 60 tahun. Tapi kemarin waktu gua tuh 17 tuh udah boleh. Dan manfaat yang ketiga adalah mengurangi simpanan zat besi yang berbahaya dalam tubuh. Deskripsinya, mendonorkan darah secara teratur dapat menurunkan simpanan zat besi. Menurut studi tahun 2013 dalam Journal of Blood Medicine Volume 4, hal ini dapat mengurangi risiko serangan jantung karena kadar zat besi tubuh yang tinggi diyakini dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi kalau kalian rutin donor darah, dapat mengurangi kadar zat besi dan menghindari kalian dari penyebab serangan jantung. Ya walau alam ya, kalau serangan jantung kan banyak triggernya, tapi dengan donor darah insya Allah lebih cenderung mengurangi resiko serangan jantung lah. Terus ada lagi lanjutannya, kelebihan zat besi dalam tubuh juga dapat menyebabkan hemochromatosis. Dalam buku keperawatan medikal bedah oleh Joyce M. Black dan Jane Hawkinson Hawk, hemochromatosis disebut penyakit kelebihan zat besi. Penderita penyakit ini mengalami kelainan metabolisme yang berakibat pada meningkatnya penyerapan zat besi. Seiring meningkatnya kadar zat besi, terjadi keracunan yang mengakibatkan kerusakan organ-organ vital. Jadi selain serangan jantung, zat besi ini bisa, kalau kebanyakan ada di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan zat besi ini menyerang organ-organ kita kayak ginjal, jantung, hati, pankreas, limfa, lambung dan sebagainya. Jadi bagus banget ya donor darah ini buat mereduksi zat besi ini. Tadi nomor 4 sudah gue jelasin juga, mengurangi resiko serangan jantung. Hingga, ini ada deskripsinya lagi, hingga 88%. Ya, semoga gue juga sehat terus dan teman-teman semua yang mau donor ataupun yang sudah donor juga dapat manfaatnya. 88% itu angka yang besar, it's a big number. Jadi kalian bisa menyehatkan lah pokoknya. Nah, yang kelima, mengurangi resiko terkena kanker. Kenapa? Coba deskripsinya apa nih? Dengan mendonorkan darah, simpanan zat besi, balik lagi, zat besi yang berlebihan itu menyebabkan banyak penyakit. Ini dijelaskan kanker itu pemicunya zat besi juga. Intinya kayak gitu. Ini terus karena mengurangi stres buat teman-teman yang mungkin stres lagi stres kerjaan atau ya stres lagi kerjaan atau banyak lah percintaan, pekerjaan atau keluarga segala macam, donor darah diyakini bisa mengurangi kadar stres. Karena kalau kita donor itu kan niatnya berbagi, niatnya insya Allah baik ya. Jadi kayak ketika kita menolong kan ada kebahagiaan tersendiri lah. Mungkin di dalam artikel ini kurang lebih kayak gitu. Jadi stresnya bisa berkurang karena kita ada kemauan untuk berbagi. Terus ketujuh, meningkatkan produksi sel darah baru. Jadi darah yang keluar itu akan diganti gitu loh, kayak air isi ulang lah gitu. Darah-darah yang kotor, dicuci lah kurang lebihnya gitu. Dicuci. Dan yang terakhir, meningkatkan kebugaran. Deskripsinya, penjelasannya adalah mendonorkan darah secara rutin juga dapat meningkatkan kebugaran. Menurut University of California, San Diego,
Anda dapat membakar sekitar 650 kalori per 1 liter darah. Jadi tadi gue diambil 450, kebetulan ada yang butuh. Jadi kurang lebih setengah liter, gue mengurangi kalori gue 300 kalori. Jadi itu bisa kalori itu akan digunakan ketika Anda menurunkan darah, tubuh Anda menggunakan energi untuk mensintesis protein baru, sel darah merah, dan komponen darah lainnya untuk menggantikan apa yang telah hilang. Gitu. Jadi, ya intinya kalori 300 itu dibuat untuk memproduksi darah baru. Jadi tubuh kita tuh udah canggih banget ya. Subhanallah, tubuh kita tuh canggih banget ketika ibarat kita donor darah, kita nggak cuma ngebuang darah doang. Ada organ-organ yang tugasnya berfungsi untuk menciptakan sel-sel darah baru yang diambil dari protein-protein. Jadi biasanya kalau habis donor darah tuh dikasih mie, pop mie, tapi tadi pagi gue dikasih lontong sayur dan ada satu telur gitu. Telur itu mungkin dapat biar ya mengembalikan protein ya, biar mempercepat reproduksi darah yang ada di badan kita. Tadi gue lagi, bunyi. Tadi pagi tuh dapat hadiahnya dari PMI. Oh ya, dari PMI biasanya setelah pasca donor tuh dikasih kayak sangobion gitu, tapi yang generik, buat ibaratnya buat mempercepat sirkulasi darah. Sirkulasi darah, mempercepat produksi pembuatan darah. Terus dikasih macam-macam. Kalau malam biasanya dikasih roti-rotian, jus kotak. Kalau pagi tadi gue dapat sarapan lontong sayur dan utamanya telur gitu. Telur itu yang dibilang bahan dasar untuk memproduksi sel darah. Dan tadi sedikit cerita juga yang kebetulan yang ngelayanin gue tuh kayak anak magang gitu. Anak magang mungkin baru pertama kali megang, cuman hanya SOP aja yang dia butuh dijelaskan sama suster atau sama susternya ya, maksudnya sama yang donor, yang layanin untuk kayak nyari pembuluh nadi gitu atau nusuknya, tensinya dia udah bagus, cuman SOP-nya mungkin urutannya yang bingung, habis dari langkah pertama ke langkah yang mana, jadi agak bingung. Kebetulan dapat yang newbie, tapi oke lah, maksudnya dari segi megang orangnya sudah bagus, cuman dia butuh melancarkan untuk SOP-nya aja. Dan kurang lebih itu yang bisa gue ceritakan. Donor darah tuh balik lagi menyehatkan ya. Buat teman-teman yang nonton atau yang nonton lah, kalau bisa, kalau kriterianya dapat, kalian donor darah lah, beramal juga. Ini alhamdulillah amalan yang paling konsisten saya lakukan selama 12 tahun terakhir, itu donor darah. Ya, ini paling gampang lah donor darah tuh. Berarti ada cuman modal bensin ke PMI terdekat. Kalau saya biasanya di PMI Keramat. Duduk, darahnya diambil, insya Allah sehat, darahnya diambil, terus pulang dikasih sarapan, dikasih makan. Kurang enak apa coba? Menyehatkan, pulang perut kenyang, ya kan? Ya itulah yang benefitnya, insya Allah kita juga dapat pahala karena bersedekah lah, anggap itu bersedekah, dan kita juga senang bisa berbagi dan dapat ya perut kenyang gitu, bahagia lah pokoknya. Oke, itu aja dari vlog gua saat ini. Kebetulan nggak ada Q&A, nggak ada yang bantuin kayak episode pertama. Sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Oh iya, mau dong di subscribe, komen-komen juga di video ini, sama di share ya. Dadah, bye bye, boom boom boom.